Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tematik asik bahasa Indonesia bersama Ustadz Muji. Semangat ya belajarnya. Anak-anak semua, kita sebagai pelajar harus gemar membaca. Karena dengan membaca, ilmu kita, wawasan kita, informasi kita akan bertambah. Dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku, kita akan belajar menemukan informasi dalam buku. Nah, apa ya yang harus kita lakukan agar kita bisa menemukan informasi dari buku yang kita baca? Betul, yang pastinya yang wajib kita lakukan yaitu adalah membaca secara intensif. Apa ya pengertian membaca secara intensif? Membaca secara intensif anak-anakku semua yaitu kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang kita baca. Dengan membaca secara intensif, kita akan memahami apa saja informasi yang ada di dalam buku itu. Nah, selain membaca secara intensif anak-anakku semua, agar kita lebih memahami isi bacaan yang kita baca, kita dapat membuat kalimat tanya untuk lebih memahami dari isi bacaan yang kita baca. Anak-anakku semua, kata tanya dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah adiksimba. Nah, adiksimba ini adalah sebuah akronim anak-anakku atau singkatan yang dimana A adalah apa, dik adalah di mana dan kapan, sim siapa dan mengapa, ba yaitu adalah kata tanya bagaimana. Itu ada 6 kata tanya yang disingkat dengan istilah adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang Ustadz akan menjelaskan mengenai kegunaan dari 6 kata tanya. Yang pertama yaitu adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu sering digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan contoh penggunaan kata tanya apa. Contoh pertama, peristiwa apa yang sedang terjadi? Contoh kedua, apa yang sedang kalian baca? Contoh ketiga, apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Nah, itu adalah penggunaan kata tanya apa beserta contohnya. Kata tanya kedua yaitu adalah di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Ustadz akan memberikan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana. Contoh 1. Di mana terjadinya kecelakaan itu? Contoh 2. Di mana kamu membelinya? Nah, itulah kata tanya di mana beserta contohnya. Kata tanya ketiga yaitu adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya, kapan terjadi Perang Dunia II? Nah, itulah kata tanya kapan dan juga contoh dari penggunaannya.
Sekarang Ustadz Muji akan menjelaskan mengenai kata tanya keempat, yaitu adalah siapa. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Sekarang Ustadz Muji akan memberikan contoh penggunaan kata tanya siapa. Contohnya, siapa yang memimpin perang Padri? Contoh kedua, siapa nama lengkap ayahmu? Nah, itulah kata tanya siapa dan juga contohnya. Kata tanya kelima, yaitu adalah mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya, mengapa anak-anak disuruh diam? Contoh kedua, mengapa kamu menangis? Nah, itulah contoh penggunaan kata tanya mengapa. Sekarang kata tanya yang keenam, yaitu adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Ustadz akan memberi contoh kata tanya menggunakan kata bagaimana. Contoh satu, bagaimana cara kerja mesin itu? Contoh dua, bagaimana cara membuat plastisin alami? Nah, itulah keenam kata tanya yang sering dalam bahasa Indonesia disebut adik simba, dan juga penggunaan beserta contohnya. Itu semua kita gunakan dan kita pelajari untuk mengetahui informasi yang ada pada buku yang kita baca. Ayo membuat kalimat tanya dari teks berikut agar kita memperoleh banyak informasi. Pada saat burung tidak terbang, pernapasannya dilakukan dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pada paru-paru inilah terjadi pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta uap air. Pada saat terbang, burung bernapas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Gerakan kedua sayapnya inilah yang menyebabkan pundi-pundi udara mengembang dan mengempis sehingga udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Kalimat tanya dan jawaban dari teks berikut. 1. Kalimat tanya. Bagaimana cara pernapasan burung saat tidak terbang? Jawabannya, dengan cara menghirup udara melalui hidung, tenggorokan, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Kalimat tanya yang kedua. Di mana tempat terjadinya pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida serta uap air pada proses pernapasan burung? Jawabannya pada paru-paru. Kalimat tanya yang ketiga. Bagaimana cara pernapasan burung saat terbang? Jawabannya, pada saat terbang, burung bernapas dengan cara mengalirkan udara yang ada di dalam pundi-pundi udara melalui gerakan sayapnya. Pertanyaan keempat. Apa yang menyebabkan pundi-pundi udara dapat mengembang dan mengempis? Jawabannya, gerakan kedua sayap. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan membuat kata tanya ataupun kalimat tanya dalam sebuah paragraf atau sebuah teks
yang sudah kalian baca. Sekarang ayo kita berlatih. Kita buat kalimat tanya beserta jawabannya dari paragraf yang sudah disediakan oleh Gus Muji di modul 2. Semangat belajarnya nak. Fungsinya banyak sekali nanti, yaitu kalian akan bisa memahami atau menemukan informasi dari bacaan yang kalian baca. Semangat belajarnya. Sebelumnya Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.